Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai kunjungan hari demi hari di Ibu Kota Nusantara, di mana IKN ini selain nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia, IKN ini memiliki potensi yang sangat besar sebagai tempat wisata. Karena bisa kita lihat pada saat ini kunjungan hari demi hari semakin membludak, dan kunjungan ini tidak hanya dari Kalimantan saja, tapi dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Di dalam kawasan inti pusat pemerintahan sendiri terdapat 2 hotel yang sudah rampung dan beroperasi. Hotel itu adalah Hotel Kubika, hotel bintang 3 pertama di IKN, dan ada Swiss Hotel Nusantara, hotel bintang 5 pertama di IKN. Dan saya hitung saat ini kalau tidak salah ada 17 hotel yang telah melakukan seremonial groundbreaking di KIPP IKN ini, dan baru 2 saja yang sudah terbangun. Hotel lainnya sepertinya sedang menunggu perizinan atau menunggu momen ASN pindah. Selain hotel yang dibangun oleh para investor yang berada di KIPP IKN, terdapat juga berbagai hotel yang dibangun di luar KIPP IKN. Contohnya di WP IKN Barat, di mana IKN Barat itu terdapat beberapa desa dari Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah IKN ini, seperti Desa Bumi Harapan, Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja yang berada dalam wilayah IKN Barat. Itu terdapat juga berbagai hotel dan penginapan yang dibangun oleh warga sekitar, warga lokal yang telah lama ada sebelum adanya IKN. Seperti kita ketahui, wilayah delineasi IKN ini tidak hanya hutan tanaman industri eukaliptus, tapi banyak juga warga-warga transmigrasi sejak tahun 1970-an, dan ada juga masyarakat adat dari Pasir dan Balik. Jadi memang IKN ini berada di Kalimantan Timur, yang dimana sangat heterogen suku, agama, budaya, dimana Kalimantan Timur ini mayoritas penduduknya adalah dari suku Jawa. Kalau tidak salah angka statistiknya sekitar 39%. Kemudian suku terbesar kedua adalah dari suku Bugis, dan dimana kalau kita ke Kalimantan Timur, apalagi ke IKN, kita bisa melihat betapa beragamnya suku budaya yang ada di IKN ini. Jadi sangat tepat Bapak Jokowi memilih Kalimantan Timur, karena kita bisa melihat miniatur suku, bangsa, budaya, agama ada di IKN saat ini. Maka dari itu kita turut berbangga dan mendukung penuh IKN, karena IKN ini akan menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia, wajah baru Indonesia. Dan di sini kita bisa melihat berbagai suku, agama, budaya hidup rukun dan saling berdampingan satu sama lain. Dan juga di IKN ini akan terdapat kawasan peribadahan, rumah ibadah 6 agama yang berskala besar, di mana rumah ibadah 6 agama itu terletak saling berdampingan, dan di sini berpotensi besar menjadi wisata religi terbesar di Indonesia dengan adanya rumah ibadah 6 agama itu. Jadi selain banyaknya hotel yang dibangun yang akan menjadi penopang wisata di IKN nantinya, ada juga wisata religi dari rumah ibadah 6 agama tersebut. Dan nantinya juga akan banyak tempat-tempat wisata seperti Botanical Garden dari Konsorsium Agung Sedayu seluas 211 hektar. Letak Botanical Garden itu di dekat Istana Wakil Presiden yang berbatasan dengan Bundaran Sumbu Barat. Kemudian juga akan dibangun Taman Safari seluas 225 hektar. Letaknya di IKN Selatan, dan kalau
teman-teman tahu glamping, nah disitulah letak Taman Safari nantinya. Pernah saya spill lokasinya, berada di sebelah glamping IKN. Dan Taman Safari itu dibangun oleh konsorsium yang beranggotakan para pengusaha tambang batubara yang diketuai oleh Bapak Boy Thohir. Dan selain botanical dan Taman Safari, akan juga dibangun lapangan golf, area pacuan kuda, dan plaza-plaza ruang terbuka hijau seperti yang sudah terbangun saat ini. Ada Plaza Seremoni, Plaza Bhinneka Tunggal Ika, Plaza Sipil atau Beranda Nusantara, Plaza Legislatif maupun Plaza Yudikatif. Dan plaza-plaza ruang terbuka hijau itu akan terus bertambah. Kalau kita lihat dari website Urban Plus sebagai arsitek landscape dan master plan IKN, khususnya kawasan inti pusat pemerintahan di IKN, akan ada banyak plaza-plaza seperti Plaza Adi Budaya, Plaza Demokrasi, Plaza Kerukunan, Tech and Science Park, dan plaza-plaza lainnya, dan tentunya akan dibangun secara bertahap. Dan juga telah dilakukan seremonial groundbreaking pembangunan mall-mall, dan mall ini adalah mall yang berskala besar dari developer-developer swasta terkenal di Indonesia maupun di luar negeri, seperti Mall Duty Free Nusantara, yaitu mall duty free pertama di Indonesia yang dibangun oleh konsorsium Agung Sedayu Group. Kemudian ada juga Mall Pakuwon yang dibangun oleh grup raksasa pengembang mall terbesar di Indonesia, Pakuwon Group. Dan ada juga mall yang dibangun oleh Wulandari Bangun Laksana yang bernama Nusantara Super Block, di mana Wulandari Bangun Laksana ini telah membangun mall di Balikpapan sebagai mall terbesar, yaitu Balikpapan Super Block, yaitu Ewalk dan Penta City. Dan juga ada mall dari China, dari Delonix Group, dan kita nantikan sepertinya akan ada mall juga dari Ayat Tejem Group dari Dubai. Dan saya masih terus menantikan perkembangan. Semoga saja Disneyland, Legoland, Universal Studio, Ancol maupun Dufan juga berminat untuk berinvestasi membangun di IKN, karena prospeknya sangat besar untuk dibangun tempat wisata di IKN ini. Karena kalau kita mengikuti perkembangan IKN dari awal, hanya sebuah tugu biru dengan tulisan titik nol Nusantara, itu saja kunjungannya bisa ribuan orang per hari. Dan saat ini IKN sudah mulai terlihat dari Plaza Seremoni sampai ke Plaza Bhinneka Tunggal Ika, dan saat ini kita bisa lihat kunjungannya juga sudah ribuan per hari. Dan apalagi waktu libur lebaran, kunjungan selama seminggu bisa dikatakan mencapai 100 ribuan orang. Apalagi ketika tempat-tempat wisata yang saya sebutkan di awal dan mall sudah ada di IKN, tentu kunjungan bisa mencapai jutaan orang dalam satu bulan. Jadi ini masukan saya sebagai warga IKN kepada pemerintahan, khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo dan Kementerian PU serta Otorita IKN, agar mempercepat pembangunan tol dan segera dibuka untuk umum. Tol dari Balikpapan melewati jembatan Pulau Balang sampai ke IKN dari segmen 1 sampai segmen 6C, dan itu kalau kita hitung kurang lebih 50-60 kilo
Tentunya dari Bandara Balikpapan Sepinggan sampai ke IKN titik nol dengan kecepatan 120 km per jam aja kita bisa capai dalam waktu setengah jam dari bandara sampai ke titik nol IKN. Maka dari itu sangat perlu dipercepat, anggaran ditambah, maka tentu kunjungan akan semakin meningkat dan investor akan semakin yakin untuk menanamkan investasinya di IKN ini. Dan yang utama juga agar bandara VVIP yang kini telah dinyatakan bisa digunakan untuk masyarakat umum agar segera dibuka juga rute penerbangannya yang bisa menjangkau seluruh Indonesia dan dunia internasional. Serta poin yang paling penting adalah pemindahan ASN harus segera dilakukan agar investor yang menanamkan investasinya di bidang KPBU, yaitu KPBU rusun serta pembangunan MUT dan jalan, mereka juga bisa segera bergerak untuk menambah rusun-rusun ASN di KN. Maka dari itu harus dimulai dengan pemindahan ASN terlebih dahulu secara masif, dan kita dukung Mas Wapres, Mas Gibran beserta keluarganya untuk pindah lebih dulu di tahun 2026 dan akan disusul oleh Bapak Presiden Prabowo di tahun 2028. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.